Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dimampukan untuk ibadah, dan semoga kita diberikan istiqomah sampai akhir hidup kita, sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan zakat. Tapi sebelumnya ingin kami sampaikan tentang fadilah Sya'ban, ya. Karena kita dalam momentum Sya'ban. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Bahwa puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, itu. Tapi pada prakteknya Nabi itu sering bulan yang paling banyak puasa itu bulan Sya'ban. Okay. Secara ucapan Rasul mengatakan puasa yang paling afdal setelah Ramadan puasa Muharram. Secara praktek Nabi dalam konteks bulan yang paling banyak puasa bahkan hampir sebulan yaitu bulan Sya'ban. Dan itu dijelaskan oleh para ulama kita. Kenapa Nabi tidak bulan Muharram saja yang sampai sebulan? Itu ada sebabnya. Boleh jadi Nabi di bulan Muharram banyak tugas yang tidak memungkinkan puasa, seperti persiapan jihad dan lain sebagainya. Atau boleh jadi wahyu tentang keutamaan Muharram itu turunnya di akhir kehidupan Rasulullah SAW. Yang jelas secara praktek kalau bulan Sya'ban Rasulullah menurut Sayyidah Aisyah hampir 1 bulan beliau puasa. Dan ketika ditanya oleh salah satu sahabat yang bernama Usama bin Zaid, Rasul bersabda, "Syahrun yaghfulun nasu fihi baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu bulan manusia itu lalai dengan bulan Sya'ban, antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban itu bulan di mana amal kita itu dilaporkan kepada Allah. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku ingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah aku sedang puasa. Jadi ini adalah bulan di mana amal kita dalam 1 tahun akan dilaporkan kepada Allah. Maka mari banyak kita gunakan amal soleh. Amin, Allahumma amin. Dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan, "Inna Allaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah, fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim." Di antara alasan yang disampaikan Nabi kenapa harus puasa Sya'ban hampir 1 bulan, beliau mengatakan, meskipun ini riwayat ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, sesungguhnya Allah itu sudah mewahyukan kepada malaikat orang-orang yang akan
wafat di tahun itu. Nah, nama bapak-bapak sudah keluar belum nih? Nah, tahun ini yang mau wafat itu namanya sudah diwahyukan kepada malaikat Israel. Si A, si B, si C wafat tahun ini. Fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim. Aku ingin ketika ajalku datang aku puasa. Nah, itu diantara alasan yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada namanya Ummul Kitab. Jadi ada itu takdir yang hanya Allah yang tahu. Itu Allah yang tahu. Ada takdir yang diinformasikan kepada malaikat. Nah, yang di malaikat itu bisa berubah. Yang di Allah enggak. Sama misalkan takdir kewajiban sholat itu kan 5 waktu. Cuma diinformasikan awalnya apa? 50 waktu, tapi sudah ditakdirkan akan 5 waktu. Jadi Ummul Kitab itu hanya Allah yang tahu. Kemudian ada takdir yang sudah diwahyukan kepada malaikat, dan itu kadang-kadang memang dirubah oleh Allah, ada hikmah. Tapi dalam takdir yang ada di Ummul Kitab hanya Allah yang tahu, itu sudah jelas, tidak ada namanya Allah salah, itu tidak ada. Nah, jadi ajal kita sudah diinformasikan kepada malaikat. Boleh jadi datang wahyu berikutnya, malaikat jangan dieksekusi. Hambaku banyak bertobat, panjangkan umurnya karena dia banyak melakukan silaturahim misalnya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, su'ilan nabiyyu ayyu shaumi afdalu ba'da Ramadan. Rasul, puasa apa yang afdal setelah Ramadan? Sya'ban, ditakzimi Ramadan, bulan Sya'ban, karena untuk mengagungkan Ramadan. Meskipun hadis ini dhaif nggih. Yang sahih yang mengatakan bahwa puasa yang paling afdal setelah Sya'ban adalah bulan Muharram. Tapi yang kita catat adalah ditakzimi Ramadan. Bulan Sya'ban itu menjadi mulia karena bulan ini adalah muqaddimahnya bulan Ramadan. Maka diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, para sahabat itu kalau sudah Sya'ban, akabbu alal masahif, mereka sudah meningkat, durasi membaca Qur'annya itu meningkat. Tidak seperti hari-hari biasa. Kalau bulan Sya'ban itu udah mulai meningkat drastis. Kemudian wa'addu zakata amwalihim, dan di bulan Sya'ban mereka mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Takhfifan lil fuqara'i fi Ramadan, untuk meringankan beban fakir miskin di bulan Ramadan. Jadi zakat yang ditunaikan supaya orang-orang miskin itu tenang di bulan Ramadan, aman, ekonominya stabil. Nah, itu ada riwayat begitu. Jadi para sahabat itu seringnya membayarkan zakat tahunannya pada bulan Sya'ban. Ternyata bukan bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Ramadan sodakonya yang mengalir, zakatnya di bulan Sya'ban. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di Sya'ban ada namanya malam nisfu Sya'ban. Itu sudah kita fahami, tiap tahun ada malam nisfu Sya'ban. Menurut para ulama kita, dari sekian hadis yang bicara tentang nisfu Sya'ban, itu secara kesimpulan diputuskan memang hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi kalau dikumpulkan semuanya akan mengkerucut bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam pengampunan dosa-dosa dan malam diijabah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih oleh beliau. Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahin. Allah menurunkan rahmatnya di malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah akan memberikan ampunannya pada malam nisfu Sya'ban kepada makhluk-makhluknya kecuali orang yang musyrik, yang tidak menyembah Allah, dan kecuali orang yang bermusuhan. Jadi yang bermusuhan, tetangga bermusuhan,
adik kakak bermusuhan, itu kalau nisfu Sya'ban meskipun turun ampunan dari Allah, orang ini dikecualikan dari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena masih punya sengketa permusuhan dengan sesama muslim. Jadi ini pentingnya punya hati yang bersih, hati yang tidak punya permusuhan dengan siapapun. Bisa menjadi sebab tidak diampuni kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tradisi baik di masyarakat kita itu nisfu Sya'ban pada salaman ke abah, ke ayahnya, ke ibunya, ke istrinya, ke anak-anaknya sambil nangis-nangis itu. Kenapa? Ya supaya diampuni oleh Allah. Mungkin setahun penuh konflik Bapak Ibu ya, sama istrinya, sama suaminya penuh konflik. Ini Sya'ban damai mah, ini malam turunnya ampunan. Nanti setelah Sya'ban dimulai lagi nggak apa-apa. Nah, karena isyarat hadis-hadis menyatakan ini malam istimewa, ada juga hadis yang menyatakan hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Apakah ada orang yang mohon istighfar, aku ampuni, kata Allah. Ala min mustarzikin farzuqahu. Apakah ada orang yang minta rizki, saya kasih rizki. Ala min mubtala fa'afiyahu. Apakah ada orang yang kena penyakit, kena musibah, aku selamatkan, aku bebaskan dari penyakitnya dan musibah. Itu tawaran dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Meskipun ada yang dhaif, ada yang sahih. Nah, lalu bagaimana kita cara mengisi malam nisfu Sya'ban? Terserah Bapak Ibu, yang penting diisi ibadah. Kan malam mulia, terserah mau ngapain saja. Yang penting amal saleh yang sifatnya taqarrub ilallah. Misalkan Bapak Ibu milih, saya mau baca istighfar semalam penuh, silakan. Tidak pernah dilakukan Nabi. Ya, tapi kan istighfar itu diperintah oleh Nabi kapanpun. Kan begitu Bapak Ibu ya. Kata Nabi SAW, man aksar istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, kan umum ini. Ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka kesedihannya, kesusahannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa min kulli dhiqin makhraja, kesulitannya akan ada solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Perintah umum kapanpun, malam Jumat, malam 1, malam Sya'ban, silakan, bebas. Ada yang baca Yasin, silakan, sambil berdoa, silakan. Kenapa? Ada yang Nabi tidak melakukan, tapi kan Nabi merintah secara umum. Baca Yasin, silakan dibaca. Dan memang Bapak Ibu, ada riwayat sahih dari Abdullah bin Abbas, bukan dari Nabi, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Cuma secara teori orang itu sahabat Nabi kalau bicara pahala itu rata-rata dapat info dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam satu riwayat, Abdullah bin Abbas mengatakan begini, kurang lebih lafadznya begini Bapak Ibu. Man qara'a Yasin awwala naharihi, atau awwala man qara'a Yasin fis sabahi a'tallahu yusra yaumihi. Barang siapa yang baca Yasin di awal paginya, maka Allah akan berikan kemudahan sampai sore hari. Lalu barang siapa yang baca Yasin di awal malamnya, maka Allah akan berikan kemudahan sampai waktu subuh. Nah, maka itulah yang dipakai mungkin oleh banyak ulama-ulama kita kalau ada kesusahan baca Yasin. Kalau ada hajat yang ingin dikabulkan baca Yasin. Termasuk nisfu Sya'ban, pengen umur panjang ibadah baca Yasin. Pengen rezeki yang halal untuk bekal ibadah baca Yasin dulu. Untuk supaya husnul khatimah, minta diawali dengan baca Yasin dulu, ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu bagaimana? Nabi perintah begini loh, nggak, itu yang nggak boleh, karena Nabi nggak pernah merintah begitu. Nabi merintah kita baca Yasin ya setiap malam itu, enggak. Kita hanya mengamalkan amal soleh secara umum, diantaranya adalah baca surat Yasin.
Yang jelas Nabi mengisyaratkan malam ini malam ampunan, malam ini malam banyak diterimanya doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk suara biar keluar. Termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan qala ba'du ulama, kita kenal siapa Ibnu Katsir itu, ahli tafsir, ahli hadis, nggak ada yang meragukan ilmunya. Beliau mengatakan qala ba'dul ulama, para ulama, sebagian ulama mengatakan, berarti ulama-ulama di zaman beliau, barang siapa yang baca Yasin dalam konteks minta kepada Allah supaya dimudahkan urusan-urusan yang sangat sulit, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yasinan sejak dulu baca Yasin kemudian minta kepada Allah supaya hajatnya dikabulkan, itu sejak zaman para ulama-ulama kita dulu. Maka sebenarnya kita tidak perlu memperuncing. Yang mau istighfar silahkan di malam nisfu Sa'ban, yang mau tahajud saja silahkan, yang mau baca Yasin di awal maghrib, baca maghrib silahkan. Yang penting kita berlomba untuk mengisi malam ini dengan amal soleh, dan amal soleh itu luas, amal soleh yang sifatnya hablum minallah. Imam Syafi'i mengatakan kita mendengar, beliau begitu, beliau tidak mengatakan Rasul bersabda, enggak, kita mendengar ada 5 malam yang sangat mustajab. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam 1 Rajab, yang ketiga malam nisfu Sa'ban, yang keempat malam Idul Fitri, yang kelima malam Idul Adha. Berarti beliau mengamalkan itu. Kalau malam-malam itu berarti diisi dengan banyak doa kepada Allah, karena termasuk malam mustajab, termasuk malam Jumat gitu. Ada yang mingguan, ada yang tahunan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sekian pembahasan tentang nisfu Sa'ban. Kemudian kita lanjut lagi pembahasan tentang zakat. Hadirin, kemarin kita ditanya tentang zakat kontrakan, bagaimana zakat kontrakan. Kayaknya banyak yang punya kontrakan ini orang-orang hijri. Ulama kita semua sepakat Bapak Ibu, rumah kontrakannya nggak ada zakatnya. Rumahnya itu tuh nggak perlu dihitung ini rumah berapa nilainya, nggak. Semua ulama kita sepakat nggak ada zakat rumah, itu nggak ada. Yang dizakati apanya? Yang dizakati hasilnya, duit yang keluar itu berapa. Nah, kalau kita merujuk pada ulama-ulama kita dulu, sejak zaman dahulu, zakatnya bagaimana? Ya duitnya itu kalau mencapai nisab dan sudah setahun bayar zakat, mirip zakat uang. Atau zakat hasilnya tidak mencapai nisab, ya digabung dengan uang yang lain. Nanti setahun baru dibayar zakat. Itu kalau kita merujuk ulama-ulama kita sejak zaman dahulu. Syafi'i, Hanafi, Maliki, begitu. Ya. Nah, ada ulama baru, ini ulama baru, ulama zaman kontemporer kita ini. Nggak begitu zakatnya. Tersendiri, bagaimana? Mirip dengan yang kita bahas kemarin. Disamakan dengan zakat pertanian. Tiap dapat langsung zakat. Nisabnya berapa? Zakatnya berapa? 5%. Memang ini agak apa nggih? Agak dipaksakan sebenarnya nggih. Pertanian sama perkontrakan kan beda. Kalau pertanian kan kemarin jelas Bapak Ibu ya, itu dari sejak zaman dulu itu sudah ijma ulama. Pertanian itu meskipun sedikit berbeda antara Hanafi dengan Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i hanya makanan pokok, kalau Hanafi semua tanaman wajib zakat. Semua hasil bumi wajib zakat. Nah, zakatnya berapa? Kalau airnya itu mengandalkan tanda hujan 10%.
Kalau pengairannya butuh biaya, maka zakatnya 5%. Nah, ini ada yang mengkiaskan sama-sama modelnya kayak pertanian, tiap bulan boleh jadi, tiap tahun boleh jadi, itu zakatnya seperti pertanian 5%. Tapi ini zakat ini pendapatnya ulama-ulama baru, bukan ulama dulu, ulama baru. Nah, pendapat yang kedua, tadi yang pertama, kedua, yang ketiga, menurut Syekh Qardawi, ini Syekh Qardawi, ulama baru juga. Beliau mengatakan adalah dizakati saat itu juga kalau mencapai emas 85 gram. Jadi mirip dengan pendapat ulama dulu, tapi nggak nunggu haul. Kalau hasilnya itu sekali terima itu senilai 85 gram emas, langsung dizakati. Nah, kalau nggak sampai segitu, ya nggak dizakati. Ini kontrakan yang model apa ini Pak? Sekali dapat langsung 200 juta gitu. Kata Syekh Qardawi, nggak perlu nunggu haul, langsung dizakati sekaligus. Nah, kalau ulama-ulama kita yang dulu, para imam-imam dulu, enggak, tetap ditunggu 1 tahun. Kata Syekh Qardawi, biasanya orang itu kalau nunggu haul itu nanti menjelang bayar zakat, duitnya dibuat beli rumah lagi, nanti kabur dari zakat itu. Nah, bagaimana? Tentunya kalau pengen hati-hati ya kayak Syekh Qardawi tadi, kalau kos-kosannya itu atau propertinya yang disewakan itu sekali dapat itu mencapai harga emas 85 gram. Kayaknya di Ciri nggak ada deh yang segitu kos-kosannya. Sekali dapat 127 juta langsung dizakati. Tapi ini kan ulama baru Pak. Kalau ulama yang dulu, yang dizakati ya uangnya digabung dengan uang-uang yang lain, satu haul dibayar. Kayaknya ini lebih simpel gitu. Nah, duit kan udah gabung aja sama duit yang lain. Yang penting nanti supaya mudah, pokoknya kita punya hari yang kita tentukan. Kita periksa uang kita semua, nyampe 1 nisab bayar. Tahun depan juga begitu, tahun depan juga begitu. Kan mata pencaharian kita orang-orang modern itu kan dari berbagai sektor, dari sono, dari sini. Nah, yang penting uangnya sampai 1 nisab enggak? Sampai 1 nisab jadi cukup dizakati. Nah, terserah Bapak Ibu pilih yang mana. Pilih ulama mayoritas, pilih Syekh Qardawi, atau pilih ulama yang mengkiaskan dengan pertanian. Kalau saya mau ikut yang ulama-ulama dulu aja lah. Udah teruji dengan waktu. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perdalam lagi zakat perdagangan. Kalau dalam bahasa Arabnya urudut tijarah, barang-barang yang diperdagangkan, semua barang, apapun barang itu, kalau dijual belikan maka kena namanya zakat perdagangan. Apapun barangnya. Enggak. Cuma barang itu bisa kena zakat perdagangan kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah ayam talikahu bi'aqdin fihi iwadun. Kepemilikannya itu diperoleh dengan proses transaksi, bukan proses waris, bukan proses hibah. Kal bai'i wal ijarati wal mahri wa nahwi dzalik. Termasuk yang diperoleh melalui mahar. Itu kan transaksi. Saya terima nikahnya, transaksi. Tapi kalau itu dari hibah, dari wasiat, dari warisan, itu tidak terkena zakat perdagangan. Syarat pertama, dimilikinya melalui proses transaksi. Yang kedua, ayyan wiya inda tamallukihi al-mutajarata fihi wa antastamirra hadhihi niyatu
fa idza lam yanwi 'inda tamallukihi al-mutajarata la yasihhu 'aradan tijariyan hatta walau nawal mutajarata ba'da dzalik. Syarat yang kedua, sudah ada niat untuk memperdagangkan di saat dia memiliki barang tersebut, dan niat ini terus berlangsung. Jadi begini, kalau pas kita beli tanah, beli rumah, itu nggak ada niat sama sekali untuk dijual belikan, buat aset sajalah, siapa tahu nanti anak-anak gede bisa menempati. Meskipun setelah itu misalkan anaknya meninggal, islah dijual baik, nggak kena zakat barang perdagangan, nggak kena, Pak. Kenapa? Awal niatnya bukan untuk dagang. Atau ketika memiliki itu niat dagang, saya beli ini buat dagang, sebulan 2 bulan krisis ekonomi, waduh, nggak jadilah dijual, harganya ancur-ancuran, lah dipakai aja sendiri, batal, kena zakat tijarohnya, Pak, batal. Niat itu harus terus ada, bahwa ini adalah aset untuk perdagangan. Jadi kalau awalnya niat, di tengah-tengah perjalanan haul berubah niat, maka tidak kena zakat perdagangan. Beli rumah mau didagangin, ternyata harga perumahan ancur-ancuran. Kan sekarang musim pengiritan. Waduh, belinya misalkan 1 M ditawarnya 500. Waduh, sudah masih dijual lah. Silakan. Pakai sendiri aja. Nah, setelah dia berubah niat itu, maka dia tidak kena zakat perdagangan di akhir tahun. Tapi jangan direkayasa loh, Pak. Wah, biar gak kena zakat, berubah niat terus. Ingat, Allah akan melihat sampai ke hati-hatinya. Allah tahu siapa yang merekayasa, siapa yang betul-betul menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepemilikannya itu didapatkan melalui transaksi dan diniatkan dagang, baru kena zakat. Kalau awal belinya tidak niat dagang, lalu kemudian ada niat dijual belikan, nggak kena zakat. Atau awal niatnya dia berdagang, lama-lama berubah karena mungkin beliau sudah sepuh, udah berhenti dagang saya, maka itu sudah keluar statusnya dari barang perdagangan. Dan setiap barang apapun yang diperdagangkan kena zakat. Misalkan Bapak Ibu dagang air, air kemasan. Akhir tahun itu ditotal semua air kemasannya itu yang siap dijual belikan itu berapa itu? Mencapai harga emas 85 gram zakat. Bapak Ibu beli tanah, niatnya developer nih, Pak, dibangun perumahan. Dari awal ini niatnya dagang. Jadi hitung itu rumahnya berapa juta zakat. Mangkrak nggak jadilah, mangkrak lagi sih. Maka statusnya tidak menjadi zakat perdagangan, berubah gitu. Itu diantara kewajiban kita berzakat. Ada namanya zakat perdagangan, dan tadi sempat kita singgung bahwa kalau kita memilih kos-kosan itu ya zakatnya nggak usah pusing-pusing. Yang dizakati bukan kos-kosannya, Pak, duitnya. Kalau mencapai 1 nisab, boleh Bapak pakai madhab Imam Syekh Qardawi langsung dibayar, atau pakai nisab tapi ditunggu setahun, atau digabung dengan duit yang lain sampai 1 nisab, tunggu setahun bayar zakat. Jadi zakat-zakat itu sifatnya tahunan sebenarnya, setahun sekali kecuali zakat pertanian. Nah, ada juga zakat yang langsung dibayar. Zakat apa itu? Zakat pertambangan. Bapak nambang dapat mencapai 1 nisab 85 gram emas, dibayar zakatnya. Cuma ada perbedaan para ulama kita. Pertambangan yang wajib zakat itu kalau Imam Syafi'i cuma 2, emas sama perak. Kalau Imam Hambali enggak, apapun yang ditambang kena zakat. Ini kayaknya lebih lebih enak di zaman ini. Mau tambang batu bara berapa itu, Pak? Sekali tambang berapa? Langsung zakat. Itu
Nah, ada lagi zakat yang gede sekali, bukan 2,5%, 20%. Apa itu Pak? Zakat rikaz. Zakat rikaz itu Bapak Ibu kalau menemukan harta peninggalan sebelum zaman Islam. Nah, misalkan dulu di Banten ada kerajaan apa Pak sebelum Islam? Ada nggak kerajaan? Kerajaan Pajajaran misalkan. Kita menemukan emasnya Raja Siliwangi itu. Wah, ini zakatnya berapa itu? 20%. 20%. Tapi ngejualnya di mana? 20% zakatnya. Zakat rikas itu isrun, 20%. Gede zakatnya. Nemu nggak ngapain. Nemu doang zakatnya. Tapi ini kalau sebelum masa Islam. Tapi kalau dilihat, wah ini miliknya Sultan Hasanuddin, bukan rikas namanya. Ini lukotoh penemuan, ya dilaporkan dulu kepada ahli warisnya Sultan. Ini kayaknya punya Sultan Hasanuddin, balikin ke kesultanan sana. Nah, kecuali kalau nggak ada yang memiliki, ya sudah kita ambil. Diumumin dulu. Diumumin sekarang kan agak susah Bapak Ibu ya. Dilaporin polisi, diambil sama polisi. Susah. Dilaporin siapa aja Pak zaman sekarang ada duit segitu mah. Lenyap semua. Sudah nggak tahu gitu. Nah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah itu berat. Nggak ada ibadah yang ringan, seluruh ibadah berat, termasuk ibadah harta. Kayaknya tambah berat. Cuma ada seorang ulama yang menerangkan hikmahnya kita membayar zakat atau hikmahnya kita bersedekah. Qala al-faqih radhiyallahu anhu, "'alaika bis-shadaqati bima qalla aw kathur, fa inna fis-shadaqati 'asru khisalin mahmudah, khamsun fid dunya wa khamsun fil akhirah." Kata beliau Syekh As-Samarqandi, ulama abad ketiga Hijriah, lakukanlah sedekah sedikit atau banyak. Apalagi zakat ya. Ini yang sedekah. Ini orang-orang yang belum wajib zakat. Ataupun orang wajib zakat tapi dia pengen lebih. Tidak hanya berzakat tapi juga sedekah. Lakukanlah sedekah sedikit atau banyak. Fa inna fis sadaqati asru khisalin mahmudah. Karena sedekah itu ada 10 hikmah. 5 di dunia, 5 di akhirat. Yang 5 di dunia apa saja? Fa'awwaluha tathhirul mal. Yang pertama adalah mensucikan harta kita. Loh, harta kita kok perlu disucikan? Fakir, miskin ataupun kaya, hartanya kan punya potensi najis. Najisnya kenapa? Nah, ini kata hadis Nabi mengatakan begini. Ala innal bai'a yakhduruhul lahwu wal halafu wal kadhib fashawwibuhu bis sadaqah. Sesungguhnya jual belimu itu kadang-kadang kecampuran batil. Ada cacat enggak kita bilang. Kecampuran sumpah. Kecampuran bohong, kadang-kadang bohong. Bagus ini Pak, barang bagus. Padahal enggak bagus-bagus amat. Mantep. Padahal enggak. Fasawwibuhu bisadaqah, maka bersihkanlah dengan sedekah. Kita sebagai PNS kan ada kecampurannya Pak. Apa misalkan kita itu kan harusnya jadi guru misalkan. Itu kan dari jam sekian sampai jam sekian. Kadang-kadang sebelum jam sekian kita udah pulang. Kadang-kadang jam bel udah berbunyi kita masih santai. Jalannya agak lama. Itu kan kecampuran. Maka gimana cara mensucikannya? Disucikan dengan sedekah. Dapat sertifikasi. Kadang-kadang kan absennya tidak sesuai dengan fakta. Gimana? Pengalaman jadi guru. Bagaimana itu? Halal, tapi kan itu nggak murni halal banget. Bagaimana mensucikannya? Sedekah. Supaya tidak jadi penyakit ini. Fasawwibuhu bis-shadaqah. Nggih. Wa tsani anna fiha tathhirul badani minadz-dzunub. Yang kedua, mensucikan badan dari dosa. Kata Al-Qur'an, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambillah zakat dari mereka.
Yang mana zakat dan sedekah itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan membersihkan mereka. Dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah anna fiha daf'ul bala'i wal amrad. Menolak bala dan penyakit. Nah, tapi ini bukan begini pemahamannya, Pak. Bukan kok berarti orang yang sakit-sakit itu enggak pernah sedekah, bukan begitu, bukan. Ini adalah daf'ul bala wal amrad, bisa mencegah penyakit, bisa mencegah bala. Lihat orang-orang yang dermawan, kayaknya sehat-sehat aja badannya itu. Itu bisa jadi barokah hartanya sering disodakoi. Daf'ul bala wal amrad. Kota Serang ini alhamdulillah musibahnya nggak gede-gede amat. Paling ke banjir, solokan gitu nggih. Alhamdulillah nggak pernah kota Serang itu kena gempa besar. Boleh jadi orang Serang ahli sodako. Amin ya robbal alamin. Okay. Kalau ada gempa, harusnya gempanya gede, dikasih Allah cuma getaran kecil. Kenapa? Ahli sodako. Daf'ul bala wal amrad. Okay. Nah, Nabi bersabda, dawu mardakum bis sodaqah. Obatilah orang-orang sakitmu dengan sodaqah. Difahami oleh ulama kita, sedekah itu bisa menolak bala dan menolak penyakit. Masya Allah Pak, penyakit itu macam-macam zaman sekarang. Ada seseorang itu kena kanker lidah, Masya Allah. Gimana itu Pak, kanker lidah itu? Itu obatnya harus dipotong lidahnya itu. Ada, beliau nggak sanggup, nggak mau dipotong lidahnya, meninggal dunia. Ada kanker hati, Masya Allah macam-macam gitu. Nah ini, nah di antara ikhtiar kita supaya selamat dari penyakit-penyakit itu, di antaranya dengan rajin bersedekah. Sedekah Jumat, Sabtu silakan Pak, bebas gitu. Warabi yang keempat adalah anna fiha idkhalus surur 'alal masakin. Yang keempat adalah sedekah itu membahagiakan fakir miskin. Dan membahagiakan fakir miskin adalah termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang nggak punya beras, kita kasih beras. Masya Allah, senangnya luar biasa. Ingat Pak, masa kecil tuh ingat. Bukan curhat, masa kecil Kita dulu kan orang-orang susah makan daging itu kalau orang tua kita ada riungan baru dapat besek ada daging. Itu kita nunggu. Kita dulu kan nggak punya ayah, punyanya kakek kan sepuh tuh lama. Mana kakek itu berkat apa? Seneng dapat berkat itu, seneng bisa makan daging sama makan ayam dulu. Bro. Hari-hariannya makan apa? Tahu tempe ikan. Nah ini kalau ada orang kaya yang punya acara bagi-bagi itu pasti kan ada dagingnya dan itu menyenangkan fakir miskin. Masya Allah. Pengalaman jadi fakir miskin seneng banget. Itu idkhalus surur, membahagiakan. Nah, maka nanti Ramadan Bapak Ibu bahagiakan fakir miskin itu. Udah nggak usah kemana-mana, buka puasa saya tanggung. Amin, Allahumma amin. Yang kelima, anna fiha barakatun fil mal wa sa'atun fir rizq wa sa'atan fir rizq. Anna fiha barakatan fil mal wa sa'atan fir rizq. Sesungguhnya di dalam sedekah itu ada keberkahan harta dan kelapangan rezeki. Apa dalilnya? Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan Allah pasti ganti. Tuh, diganti, Pak. Enggak yakin sama Allah. Nah, kita ini enggak yakin. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tapi bukan berarti kita sedekahkan semua, bukan. Ingat, kita juga punya kewajiban. Punya kewajiban anak, kewajiban istri. Nah, itu yang 5 di dunia. Sekarang 5 di akhirat apa saja? Fa awwaluha an takuna shadaqatu zilalaha li sahibiha min syiddatil har. Yang pertama di akhirat yang bisa melindungi dari panasnya padang mahsyar adalah sedekah. Nanti Bapak Ibu kan dikumpulkan di padang mahsyar. Mataharinya itu 1 jengkal dengan tangan kita. Tidak ada yang pakai pakaian sama sekali. Semuanya enggak ada pakaiannya, telanjang. Kecuali para nabi dan para rasul.
atau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Bayangkan itu, Pak. Waktu Nabi bercerita begitu, Aisyah pernah nanya, Rasul nggak pakai pakaian, bagaimana itu? Kata Nabi, hei Aisyah, kamu pikir orang berpikir macam-macam? Gak ada yang mikir macam-macam kecuali mikir selamat surga atau neraka. Itu dong yang dipikir. Ada orang yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Bayangkan, Pak, orang tenggelam dengan keringatnya itu kayak apa? Wallahu a'lam. Nah, itu yang bisa melindungi kita dari panasnya padang mahsyar itu adalah sodaqah. Yang kedua, an-nafiyah khifatul hisab. An-nafiyah khifatal hisab. Sesungguhnya di dalam sodaqah itu di antara faedahnya adalah meringankan hisab. Meringankan hisab. Khususnya orang-orang yang duitnya melimpah, itu kan hisabnya berat. Tapi insya Allah kalau dia banyak sodaqah akan dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wasalif annaha tuskilul mizan. Nanti di akhirat sodaqah itu akan memberatkan timbangan amal kita, baik kecil atau besar. Itu akan memperberat timbangan amal kita. Ingat Bapak Ibu, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi nanti amal ibadah kita akan ditimbang oleh Allah. Kalau timbangan amalnya yang amal solehnya yang berat, maka dia ahli surga. Tapi kalau timbangan amalnya itu ringan, yang berat adalah dosanya, maka dia termasuk ahli neraka. Nah, di antara yang memperberat timbangan amal adalah sedekah. Meskipun secuil kurma, meskipun 2.000, 5.000, 10.000, silakan. Yang keempat, jawazun 'ala sirat. Sedekah itu akan memudahkan kita menyeberang sirat. Sirat itu adalah jalan yang membentang di atas neraka menuju surga. Jadi Bapak Ibu bayangkan, di bawahnya ada neraka, nyebrang. Kita di bawahnya ada jurang aja grogi kok. Di bawahnya ada sungai, grogi. Ini enggak, di bawahnya neraka. Nah, di antara yang memuluskan perjalanan kita adalah yaitu sedekahnya. Nah, semoga kita disembuhkan oleh Allah dari sifat bakhil. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu selalu menakut-nakuti kita dengan fakir. Kita mau sedekah ditakut-takutin. Anakmu masih kecil-kecil, masih butuh biaya, kamu sedekah, kamu miskin. Itu setan, Pak. Iya ya, bulan depan belum tentu dapat lagi duitnya, udahlah nggak jadi sedekah lagi. Setan itu, Pak. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan menjanjikan kamu miskin, wa ya'murukum bil fakhsha, dan dia menyuruh kamu fakhsha, perbuatan keji. Keji ini maksudnya apa? Bakhil. Fakhsha itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan tindakan-tindakan seperti zina, itu fahsya. Tapi dalam konteks ayat ini ulama kita sepakat semua, yang dinamakan fahsya di sini adalah bakhil. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ziyadatud darajati fil jannah, akan menambah derajat kita di surga. Termasuk ahli surga, tapi sedekahnya banyak maka akan meningkat derajatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita semua termasuk orang-orang yang karim, dermawan. Amin, Allahumma amin. Dan semoga hati kita dibersihkan dari sifat bakhil, bin pelit alias mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita singgung tentang zakat rikaz. Zakat rikaz itu zakat barang temuan, ujuk-ujuk dapat aja. Nah, itu zakat rikaz itu 20%, 20%. Kalau tidak salah, punten. 20%. Nah,
Ada ulama-ulama di zaman kita ini yang mengkiaskan hadiah dengan rikas. Nah, memperluas. Cuma ini adalah fatwa ulama-ulama di zaman sekarang. Mereka menganggap bahwa orang yang dapat hadiah itu sama dengan orang yang mendapatkan rikas. Maka dia disarankan membayar zakat 20%. Tapi ini ijtihad ulama ya. Ijtihad ulama baru. Jadi ada yang memperluas zakat termasuk zakat hadiah. Zakat hadiah dizakati 20%. Lagi-lagi ini masih perdebatan ulama kita. Apakah bisa rikas itu kemudian diperluas maknanya menjadi hadiah? Nah, itu wallahu alam. Yang penting ada ulama zaman kita, zaman modern yang memfatwakan zakat hadiah. Jadi semuanya memang ini biasanya ulama-ulama yang bergerak di pengumpulan zakat, nah, memperluas zakat rikas, kemudian diperluas zakat hadiah. Nah, tapi kalau ulama dulu nggak ada, zaman dulu nggak ada begitu Pak. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu yang ada adalah rikas, yaitu barang temuan dari masa sebelum Islam. Nemu emas, nemu emasnya kendedes misalkan, segepok ini. Wah, ini ada Majapahit tulisan Jawa ini. Nah, itu diambil, nggak nunggu haul, langsung dizakati 20%. Berarti kalau nilai dari rikasnya itu misalkan 1 M, berapa Pak zakatnya? Berapa? Gak bisa ngitung saya. Berapa Haji Hudan? Berapa itu? 20% mah gede ya. Berarti 250 juta ya. 250 juta. Gede zakatnya. Nah, orang punya dapat hadiah misalkan. Udah kena pajak Pak Haji. Kena pajak. Terus kena zakat. Berat nanti ya. Dapat hadiah misalkan mobil Avanza nih, 200 juta. Itu zakatnya berapa berarti? 2%-nya 20 juta. 20 juta zakatnya. Kalau Bapak-bapak setuju dengan pendapat ulama ini, ulama modern ya. Ada memang itu di buku-buku zakat. Ulama modern mewajibkan orang yang dapat hadiah wajib zakat. Apa pijakan hukumnya? Disamakan dengan zakat rikas. Gimana? Bapak setuju? Ya silakan. Nggak setuju Pak Ustaz? Ya silakan juga. Jadi tidak bisa dinyatakan salah juga Pak Haji. Memang ada ulama modern begitu. Kalau kita mah eman Pak ya, setelah eman, setelah sodako baik, sodako. Pernah Pak, ini cerita saja, cerita. Murid dulu di pondok dapat hadiah dari Tokopedia, Pajero, mobil Pajero. Dapat hadiah kan pajaknya gede. Diam aja dia itu. Pajaknya kan gede. Pajak hadiahnya berapa persen Pak dari pemerintah itu? Kan gede itu. Dia nggak bisa bayar. Menang begegek di Tokopedia. Akhirnya ada, lupa saya, Tokopedia atau Shopee. Akhirnya ada pegawainya. Kang, nggak diambil hadiahnya. Tak beli aja ya, dibeli sama orang itu. Dibeli berapa ratus juta itu. Pokoknya dibeli mungkin 300-400. Harganya kan harusnya 500 gitu. Karena dia nggak bisa bayar pajaknya, dibeli sama orang pegawainya situ, dibeli. Dikasihin lah, kepicising. Itu beneran Pak. Pulang-pulang langsung beliin ibunya rumah itu. Karena dia bukan orang kaya, boro-boro mikir mobil gaji lah, rumah aja jelek. Tapi dia utama tadi ya itu. Nah, sekali lagi yang mewajibkan itu ulama modern. Ulama dulu nggak ada. Ulama dulu itu yang wajib zakat adalah rikaz, itu barang temuan yang ditemukan dan itu barang bukan punya orang Islam tapi punya masa sebelum Islam. Itu ketika kita mendapatkannya itu dizakati 20%. Nah, nisabnya berapa? Yaitu kalau
barang temuannya itu harganya mencapai 85 gram emas. Jadi kalau nemunya kecil, nggak sampai harga emas 85 gram, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau mencapai nisab wajib zakat. Zakatnya bukan 2,5%, tapi 20%. Gali sumur dapat misalkan batu emas, nah kena zakat. Kok nggak ada tanda-tanda peninggalan Kesultanan Banten? Kalau Kesultanan Banten kan Islam. Wah, ini makanya masa Pajajaran ini, nah itu kena rikas, kena rikas. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi intinya supaya gampang bagi orang-orang yang duitnya sudah di atas 1 nisab, duitnya sudah di atas emas 85 gram, maka tiap tahun dihitung duitnya, dikeluarkan 2,5%. Tahun depannya juga sama, dihitung semua duitnya, dipotong 2,5%. Tahun berikutnya sama, selama duitnya di atas nisab. Nanti kalau duitnya sudah tidak 1 nisab lagi, berarti tidak wajib zakat. Misalnya dulu orang kaya, terus anaknya udah mulai gede-gede, dibagiin ke anak-anak masing-masing. Nih semua. Akhirnya kan menyusut hartanya. Terus yang ada di tabungannya cuma sedikit, 20 juta. Maka dia nggak wajib zakat karena sudah pindah kepemilikan kepada anak-anaknya gitu. Mungkin itu hadirin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin ini adalah akhir pengajian sebelum Ramadan ya. Kita saling memaafkan, semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mengingatkan ucapan seorang ulama, al ilmu bila amalin kasajari bila thamarin. Ilmu itu kalau nggak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Jadi tinggal mengamalkan Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu ilmunya zakat, yuk bayar zakat kalau sudah wajib zakat. Jangan-jangan yang ngaji ini nggak ada yang wajib zakat. Yang sudah wajib zakat nggak mau ngaji, ya, repot gitu. Nah ingat Pak, zakat itu wajib persis kayak sholat, wajib dikeluarkan setiap tahun kecuali zakat zakat pertanian yang setiap panen atau zakat rikas dan zakat tambang yang dikeluarkan ketika mendapatkan pertambangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.